Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C akan mempresentasikan tentang pengelolaan pertambangan. Sebelum kami memulai presentasi tentang pengelolaan pertambangan, saya akan menjelaskan apa itu yang dimaksud pertambangan. Pertambangan adalah suatu proses menggali cadangan bahan tambang yang berada dalam tanah secara sistematik dan terencana untuk mendapatkan produk yang memiliki nilai ekonomis dan dapat dipasarkan. Ilmu pertambangan adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang meliputi pengetahuan pencarian, penyelidikan, studi kelayakan, persiapan penambangan, pengolahan, pemanfaatan, dan penjualan bahan galian. Di presentasi kali ini, saya akan membacakan pembahasan pengelolaan pertambangan, meliputi pertama, undang-undang mengenai pertambangan, kedua, jenis-jenis pertambangan, ketiga, barang tambang dan persebarannya, keempat, cara pengelolaan pembangunan pertambangan, yang kelima, pencemaran dan penyakit, yang keenam, penyehatan lingkungan. Pembahasan pertama yaitu undang-undang mengenai pertambangan. Yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang wilayah pertambangan. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan, mineral dan batu bara. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang reklamasi dan pasca tambang. Pembahasan kedua yaitu jenis-jenis pertambangan. Antara lain tambang terbuka atau surface mining, kedua penambangan tertutup, tambang bawah tanah, penambangan bawah laut, dan pertambangan rakyat. Pembahasan yang ketiga yaitu bahan tambang dan persebarannya. 1. Minyak bumi dan gas. Persebaran minyak bumi dan gas terletak di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Yang kedua yaitu batu bara. Batu bara persebaran di Indonesia yang paling banyak terletak di daerah Kalimantan. Yang ketiga pasir besi. Pasir besi persebarannya di Indonesia terletak di wilayah Sumatera, Lombok, Cilacap, Yogyakarta. Yang kelima yaitu emas. Persebaran di Indonesia terletak di Papua dan Sumatera. Paling banyak ditemukan terletak di Papua yaitu PT Freeport. Yang keenam, tembaga. Tembaga persebaran di Indonesia terletak di Papua. Ketujuh yaitu aspal. Aspal persebaran di Indonesia terletak di Buton, Papua. 8. Belerang. Belerang ditemukan di Banyuwangi yang terdapat di Kawaijen. 9. Marmer. Marmer terletak di daerah Makassar, Sulawesi. Pembahasan yang keempat yaitu cara pengelolaan pembangunan pertambangan. Yang pertama, eksplorasi. Eksplorasi merupakan rangkaian kegiatan survei dan studi pendahuluan yang dilakukan sebelum berbagai kajian kelayakan dilakukan. Yang termasuk sebagai kegiatan ini adalah pengamatan melalui udara, survei geofisika, studi sedimen di aliran sungai, dan studi geokimia yang lain. Pembangunan jalan akses, pembukaan lahan untuk lokasi tes pengoboran, pembuatan landasan pengoboran, dan pembangunan anjungan pengoboran. 2. Ekstraksi dan pembuangan limbah bantuan. Yang ketiga, pengolahan biji dan operasional. Yang keempat, penampungan tailing, pengolahan dan pembuangannya. Pengolahan tailing merupakan salah satu aspek kegiatan pertambangan yang menimbulkan dampak lingkungan sangat penting. Yang kelima, pembangunan infrastruktur, jalan akses, dan sumber energi. Yang keenam, pembangunan camp kerja dan kawasan permukiman. Pembahasan kelima tentang
pencemaran dan penyakit-penyakit yang mungkin timbul akibat pertambangan. Yang pertama, penyakit akibat debu, tumpukan bahan kimia, asap-asap beracun, logam berat, dan radiasi. Yang kedua, pencemaran air dan penggunaan sumber daya air yang dapat menyebabkan banyak masalah kesehatan. Yang ketiga, lahan dan tanah menjadi rusak, sehingga menyebabkan kesulitan pangan dan kelaparan. Dan yang terakhir, pencemaran udara dari pembangkit listrik dan pabrik-pabrik peleburan yang menyebabkan penyakit-penyakit yang serius. Pembahasan yang terakhir yaitu penyehatan lingkungan pertambangan. Adapun kegiatan ini meliputi 1. Penyediaan sarana air dan sanitasi dasar. 2. Pemeliharaan dan pengawasan kualitas lingkungan. Yang ketiga, pengendalian dampak risiko lingkungan. Dan yang keempat, pengembangan wilayah sehat. Sekian presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan terima kasih telah menonton video kami. Assalamualaikum.